Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bright people. Jumpa lagi di seri ICT Accessibility kita. Kita masih ngomongin nih soal iPhone baru yang keluar, yaitu iPhone 14 ya. Ini barangnya, saya udah bikin beberapa video juga soal ini, dari mulai order, terus unboxing, dan juga yang lain-lain. Nah, kita sekarang mau bahas dua feature yang bikin orang itu, para Apple user ya, itu heboh banget nih. Yaitu ada namanya Dynamic Island dan juga namanya Always On. Kalau misalnya Always On itu kan jadi ketika dikunci layarnya tetap hidup ya, seperti ini. Dan juga bisa tambah widget juga, bisa ditambah fitur-fitur yang lain. Jadi dia itu dengan teknologi yang baru di iPhone 14 ini, 14 Pro khususnya, dia bisa menurunkan refresh rate-nya itu jadi 1 Hz. Jadi benar-benar low energy ya, jadi benar-benar tidak menghabiskan baterai. Mereka sih klaimnya kayak gitu kan. Dan sedangkan kalau Dynamic Island itu katanya buat ganti notch dan lebih keren kayak jadinya ya. Nah, tapi dua fitur tersebut sebetulnya apakah benar-benar bermanfaat nggak sih? Benar-benar keren nggak sih? Dan benar-benar bisa membuat iPhone 14 ini jadi sesuatu yang worth it untuk dibeli. Nah, menurut kamu gimana gitu kan? Coba kita bahas di sini ya. Yang pertama masalah fitur Always On. Always On ini hanya ada di iPhone 14 Pro, khususnya Pro lineup, dan kayak gini gitu ya. Ketika kita kunci, coba, nah harusnya tetap ada ya. Ada keluar Always On-nya di sini. Begitu. Cuman untuk ini tidak berguna untuk semua user. Untuk mereka yang pengguna voice over, yang tunanetra, ini nggak ada ngaruhnya gitu ya. Ketika dikunci ya si voice over-nya mati gitu. Ini hanya berfungsi untuk buat yang sighted person. Ketika HP-nya dikunci mungkin masih bisa lihat jam atau lihat widget yang lain kayak weather atau update-update yang lain gitu ya. Bermanfaat. Cuman ya menurut saya tetap lah ya, meskipun cuma 1 Hz, tapi ya tetap menghabiskan daya lah. Bisa menggunakan energi baterai juga, sayang-sayang lah. Mendingan HP ya udah dikunci, taruh gini ya, ditengkurupin. Meskipun kata dia kalau ditengkurupin ini dia mati juga, nggak keluar, Always On-nya nggak jalan. Tapi yang jelas buat tunanetra ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, Always On ini nggak manfaat sama sekali gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya nanti ada perkembangan teknologi lagi oleh Apple, karena Apple kan memang inovatif sekali ya. Siapa tahu ketika Always On ini nanti hidup, dia tetap bisa memberikan update yang bisa diakses juga oleh voice over user ya. Bisa jadi, nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua masalah Dynamic Island nih ya. Katanya sih di atas sini, dan mau ngetesnya katanya coba kita pakai timer. Coba nih ya. Set. Pakai control center. Mobile data, Wi-Fi, Bluetooth, app, meet, play, net, app, lock, screen, brightness, volume, bright, volume, focus, accept, torch, timer, calculator, Timer, coba. Timer. Kita set untuk 1 minute, 0 hours, 1 minute, 4 seconds. 1 menit 4 second lah ya. Start. Drop, 103. Nah, ini katanya voice ini jalan ya itunya. Nah, cuman selama ini juga apa ya, kita juga buat yang tunanetra ya, buat yang voice over user, kita akses ke sini nih, cari tuh ada timer 22%. Coba ya, kebacaannya aja nih 0:35, tinggal 33 detik lagi. Coba expand, activate, expand, coba di expand. Apa yang terjadi? Ya hanya membuka ini aja ya. Itu. Coba. Ya nggak ada efeknya apa-apa ya, sama aja ya, seperti ini yang biasa. Atau coba ke bawah. Wallet, settings, page 1 of dock, Safari, message, music,
Message. Phone. Page 1 of settings. Ya nggak ada apa-apa ya, gitu aja ya. Control center. Air. Mobile. Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay. Media. Previous. Play. Next. AirPlay. Lock. Wah, bahkan ketika tadi saya coba close ya, Screen mirror. pas di expand tadi, ternyata 30. Volume. Focus. Accessory. Torch. Timer. Calculate timer. But timer. itunya hilang juga ternyata ya. Coba nih, kita mulai lagi. 1 minute. Force. Cancel. Start. Button. Drop. Oke. 1. Alarm. 101. Tutup. 0, 50, 0, page settings. Double page dock. Safari message music. Timer 0, 51. Double tap to dock. Paling di sini nih ya. Notification. WA business. Not more. Dismiss. Page set. Page dock. Di bawah dock Safari, ini ya. Message music. Ada. Timer 0, 37. Ya nggak tahu apakah ini yang dibilang dynamic island-nya atau bukan ya. Yang jelas kalau buat voice over user ini nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya sama sekali sih. Tapi mungkin buat teman-teman yang sighted person, buat kamu yang berpenglihatan, ini mungkin excited ya. Dan katanya juga bisa dipakai ketika setel musik, terus juga Spotify, katanya jadi lebih interaktif dan lebih menarik ya notes-nya. Tapi ini mungkin lebih ke itu juga sih. Ada faktor juga ketika Apple itu sudah pakai notch selama beberapa tahun, tidak ada inovasi di situ. Clock. Now. Nah, itu kan. Clock. Time. Edit mode. Activate. Default. Swipe upward. Weather. Adelaide. Notification. More. Dismiss. Dismiss. Oke. Ya cuman gitu aja. Jadi mungkin ini karena ada euforia juga setelah beberapa tahun teknologi notch ini bertahan, akhirnya ada sesuatu yang baru ya, jadi kayak sesuatu yang excited banget. Tetapi secara fungsional biasa aja ya. Terutama buat yang tadi, buat yang user with visual impairment ini nggak terlalu, bukan sesuatu yang keren. Disentuh pun juga sama aja, nggak ada efeknya apa-apa juga, jadi nggak terlalu ini. Nah, dengan seperti ini, apakah kamu upgrade ke iPhone 14 Pro khususnya ini jadi sesuatu yang worth it, selain ya warnanya katanya keren, terus juga enak banget sih dipegang, bener enak banget dipegang, lebih responsif juga, dan baterainya ini juga, ini dari kemarin loh, saya buka ini kan kemarin sekitar sore jam 2 siang, ini sekarang masih 9:09 p.m. 9 Saturday 9 show notification torch camera button 9:09 p.m. show torch camera berapa nih baterainya? 9:09 double tap double 22% back 22%. Masih oke ya, oke banget irit. Padahal ini yang line up Pro, bukan yang Pro Max. Tuh. Jadi itu sih ngomongin soal dynamic island dan juga fitur always on-nya. Kalau buat saya pribadi ya, ini saya pribadi sebagai pengguna iPhone dari tahun 2013. Waktu itu saya pakai iPhone dari iPhone 4S, lalu ganti naik dikit jadi iPhone SE yang murah-murahan aja tahun 2016. Terus sampai akhirnya di 2022 ini saya dapat iPhone 13 Pro Max, dan sekarang coba dulu nih iPhone 14 Pro. Kita lihat nanti lah ya gimana ini ke depannya. Yang jelas buat saya, selain pasti chipsetnya naik, terus juga baterainya agak nambah, tapi fitur Dynamic Island dan juga Always On-nya nggak terlalu ngefek. Dan tapi tidak menutup kemungkinan apakah di masa depan Dynamic Island ini bisa membantu juga untuk sisi aksesibilitasnya untuk yang user with visual impairment gitu ya. Oke, itu aja opini dari saya mengenai Dynamic Island dan juga Always On. Menurut kamu gimana? Ini nggak tertutup kemungkinan hanya kamu yang tunanetra ya. Buat kamu yang nggak pun, coba dong di komen di bawah. Kira-kira kamu suka nggak sih sama fitur ini, dan kamu bisa apa sih yang terbantu dengan adanya fitur Dynamic Island atau Always On ini? Sharing-sharing ya di komen ya. Oke, thank you guys. Itu aja. Jangan lupa klik subscribe, lalu like dan juga share video ini agar semakin banyak orang yang terbantu, dan juga kita semua bisa mendapatkan masa depan yang cerah secerah sinar mentari. Oke, Dimas is signing out. Thank you for watching and see ya.